Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari. Kalau tidak karena Tuhan, takkan Sultan Huzrin sampai di sini. Nah, itu. Pahlawan Raja Haji fisabilillah punya istana di Pulau Bintan. Membuka kata dengan bismillah, acara yang baik marilah kita mulakan. Yang kami muliakan bapak-bapak atau ibu-ibu pengurus Universitas Muhammadiyah Jakarta, para tetamu dari dalam dan luar negeri, serta generasi muda harapan Islam, harapan umat, dan harapan kita semua. Hari ini berbicara dengan seorang sultan di akhir zaman. Kita pernah mendengar cerita sultan ini lama dan banyak sekali. Di Indonesia ada sultan barangkali dan raja ada 200-an lebih. Saya adalah salah seorang ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Yang ketuanya dulunya orang dari Bali, tapi sekarang telah terbelah dua. Dan sekarang Forum Sultan ini telah menjadi banyak, berpuluh-puluhan membentuk kesultanan-kesultanan dalam persatuan, sehingga saya menyatukan mereka dengan membentuk namanya Majelis Pemangku Adat Nusantara. Saya adalah ketua umumnya. Dan di hari saya diajak untuk kita tukar pikiran bagaimana tentang masa depan kita secara pribadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita datang karena Allah, kita hidup karena Allah, kita kembali karena Allah. Allah sudah beritahu Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Siapa yang masih ragu, itu orang yang berpenyakit namanya. Sudah jelas penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita, tapi kita mencari dalil-dalil lain. Karena itulah saya ceritakan awal tahun 2001 saya bertemu dengan Abu Bakar Regar, Pak Umar Padilu dan kawan-kawan dari Malaysia bertamu ke rumah saya di Tanjung Pinang. Mereka memperkenalkan kepada mahasiswa di sana tentang dinar dan dirham. Kita semua kebingungan, ini ada uang apa ini? Dikasih mahasiswa seperti adik-adik ini untuk dilihat-lihat, suruh kembalikan tapi tak kembali. Hilang uangnya, beberapa dinar, beberapa dirham. Tetapi alhamdulillah lusa dikembalikan. Karena dia pikir ini untuk apa? Jadi kita telah dengar banyak dari semalam. Bagaimana kita boleh merealisasikannya di negeri kita ini? Sejarah telah membuktikan seluruh kerajaan Melayu dari Papua sampai ke Aceh semua punya uang dinar dirham ini. Dan mereka telah melakukannya, apalagi orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, orang-orang Manado, semuanya punya emas yang begitu banyak dan berharga. Maka kita mesti mulai dari mana? Karena itulah tanpa banyak tanya, tahun 2001 saya beli beberapa dinar emas yang harganya itu hanya sekitar 400.000 rupiah saja. Tapi 2013 kemudian menjadi 2 juta harganya. Kalau tahu saya beli banyak-banyak dulu. Tapi sesekali dahulu pendapatan, sel kemudian tak ada gunanya. Akhirnya dengan tidak lagi membuang waktu, kita mulailah membangun sebuah kerajaan. Kerajaan yang ada di Kepulauan Riau itu ada kerajaan namanya Riau Lingga Johor Pahang. Dulu kita dengan Malaysia ini satu raja, satu sultan. Kerajaan Sriwijaya, kemudian ke Bintan, buka Singapura, para Meswara, Sang Nila Utama datang serangan daripada Majapahit pindah ke Melaka, jadi empire Melayu yang besar. Kerajaannya Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang. Jadi kalau kita ke Johor ada tulisan Pujangga Johor Raja Ali Haji. Kita tak boleh marah. Sebab memang dia pujangga Johor dulu. Kita belum merdeka. Tapi datanglah kafirun,
Laknatullah itu dia pecahkan kita dan tertak London. Dia orang datang daripada Belanda, dari Inggris, tapi dia berani belah Indonesia. Kamu ambil Singapura, saya ambil Bengkulu. Kalau di Jogja, ini ada Paku Alam, ini ada Hamengkubuwono. Kalau di Solo, ini Pakubuwono, ini Mangkunegaran. Orang non-Muslim bisa pecah belahkan kita. Karena dengan teori mereka yaitu, mereka tidak mengenal Islam dengan sempurna. Maka setelah bertahun-tahun kemudian, kita mulai. Kalau kita hanya berteori-teori, susah kita mulai. Maka pada tanggal 6 Januari 2013 di Tanjung Pinang dimulailah buka pasar Islam yang ada sekarang di halaman UMJ ini. Dengan cara kita memberikan zakat kepada 70 atas 100 orang miskin, kita kasih dia satu orang 1 dirham. Kita buka pasar, tidak sewa, tidak sekat, siapapun boleh jualan. Kata Jimli Asdiki, dosen saya waktu saya di UIB, saya dapat master hukum. Dulu Pak Usrin, waktu sekolah Indonesia ada 3 hukumnya, 3 kekuatan. Namanya eksekutif, itu sekarang presiden sampai ke camat. 2, legislatif, DPR, MPR, wakil rakyat sampai ke kabupaten kota. Yang ketiga, yudikatif, jaksa, KPK, polisi sampailah ke bawah. Sekarang sudah berubah. Yang nomor 1 berkuasa adalah kapitalis. Dia boleh membuat keputusan, boleh membuat peraturan, membuat undang-undang, dan dia kuasai pasar. Siapa menguasai pasar, dia menguasai negara. Karena itu Rasulullah SAW, Muhajirin wal Ansor disatukan dalam sebuah pasar di Madinah. Dan dia bangun masjid sehingga kehidupan dikuasai oleh umat Islam. Sekarang pasar dikuasai siapa? Saya tanya kepada adik sekalian, non-Muslim. Kalau hari raya kemarin itu sekarang Cap Gome, kalau kita bilang apa namanya raya apa namanya itu? Kongi Pak Coy, ya kan? Di Batam, sini saya tahu, di Batam semua toko tutup. Tak ada jualan karena mereka pegang pasar, pegang itu barang-barang jualan. Malaysia sama lebih kurang, Singapura lebih lagi. Jadi kita mesti kuasai pasar. Selagi pasar masih sewa, masih sekat seperti Alfamart, Indomart, ruko-ruko semua ini, terjadilah kerusakan di alam ini. Kerana mereka tidak lupa solat, mereka lupa azan, mereka ke pasar berlama-lama, sales wanita dijual dengan baju yang minim, menjual rokok, menjual mobil, segalanya hancur. Maka pasar Islam memulainya dengan memberi zakat. Dia datang sebagai orang yang kaya. Saya ada 70.000, 1 dirham. Saya mau beli beras, mau beli supermi. Dia tidak seperti orang miskin, dia berwibawa. Dan kita pun menjualnya tanpa sewa, tanpa sekat. Azan zuhur berhenti, jual lagi asar berhenti. Tapi ingat, 70 orang ini kita cari rumah dia di mana, apa pekerjaannya, apa yang dia bisa ajak. Kita ajak dia juga bisa berdagang bersama kita. Sehingga begitulah berlaku.